ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli mukallaf qad balaghathu da'wat Rasul sallallahu alaihi wasallam an yajzima bi kulli ma yajibu Allahu ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqi ta'ala. Wajib hukumnya secara syar'i, artinya kalau ditinggalkan gimana? Kalau ditinggalkan ada kalanya dosa besar, ada kalanya kafir, ya. Hukum meninggalkan perkara ini yaitu antara dosa dan kafir. Inilah banyak ulama. Beda ulama, ada yang ngomong kafir, ya, ada yang ngomong hukumnya dosa. Apa wajib atas setiap orang mukallaf? Siapa orang mukallaf itu? Orang mukallaf yaitu orang yang dikenai hukum syariat, disebut orang yang mukallaf. Kalau orang yang tidak dikenai syariat namanya bukan mukallaf. Jadi pertanyaannya, siapa itu orang yang mukallaf? Orang yang dikenai hukum wajib atau haram. Ai balighin aqilin. Orang yang mukallaf itu adalah orang yang baligh dan orang yang akil. Artinya orang yang masih belum sampai batasan baligh, maka dia tidak dikenai hukum syariat. Walaupun dia itu melakukan dosa, tapi dia tidak dikenai dosa. Walaupun dia tidak sholat, dia tidak dikenai dosa. Itu orang yang belum baligh. Nah, baligh itu kategorinya gimana? Kalau untuk laki-laki, orang dikatakan baligh ketika usianya udah 15 tahun. Kalau ada orang usianya sudah 15 tahun, laki-laki atau perempuan, maka orang itu dikatakan baligh. Yang kedua, belum sampai usia 15 tapi sudah mengeluarkan sperma, ya, dengan cara apapun. Seseorang yang mengeluarkan sperma itu dihukumi baligh dengan mimpi ataupun sadar. Ketika dia itu mimpi keluar maninya, terus sudah mulai dikenakan hukum syariat, ya. Adapun perempuan ditambahin satu lagi, apa? Haid. Perempuan yang sudah sampai usia 9 tahun terus dia haid, keluar darah haid, maka orang perempuan itu sudah mulai wajib, sudah harus dikenai hukuman dalam Islam. Terus baligh akil, orangnya harus berakal. Kalau orangnya itu tidak berakal, artinya orangnya itu gila ataupun koma, ya, itu tidak dikenai hukum syariat. Nah, jadi seorang yang sudah dikategorikan dua perkara ini ada pada dirinya, yaitu pertama dia itu berakal, yang kedua dia itu sudah baligh, maka orang ini disebut orang mukallaf. Ya, jadi orang yang dikenai hukum syariat itu orang yang berakal dan orang yang baligh. Terus qad balaghathu da'wat Rasul, sudah mengenal Rasul, ya, artinya kalau dia sudah didakwahin, sudah sampai kepada dia siapa itu Rasul, maka wajib bagi dirinya untuk melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Adapun seseorang yang hidup di pedalaman, belum sampai menyentuh dakwah, ya, belum sampai masuk Islam di situ, maka dia tidak dikenai hukuman syariat. Yang belum mengenal Islam. Kalau sudah mengenal Islam, sudah mengenal siapa Rasul, maka dia dikenai hukuman wajib. Apa yang wajib bagi dirinya? Yang wajib bagi orang yang mukallaf, yang sudah mengenal siapa itu Rasul, sudah diutus kepada dirinya Rasul, an yajzima, ya, untuk mantap, ya. Artinya jazm itu adalah sesuatu yang timbul dalam hati, kemantapan dalam hati
yang disertai dengan dalil walaupun dalil ijmal, dalil secara global. Wajib bagi setiap orang yang sudah sampai kepada dirinya dakwah Rasul, orang yang sudah akil, balik, terus pendengaran dan juga penglihatannya masih dari kecil itu sudah sehat. Tidak, kalau orang terlahir tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, maka bagi dirinya tidak dihukumi apa-apa. Bagi naudzubillah, ada bayi terlahir tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bagaimana mau disampaikan hukum syariat? Kan susah. Dari kecil, kalau sudah gede tetap wajib. Ada orang naudzubillah kecelakaan, ya kehilangan pendengarannya, terus melihatannya juga hilang, tetap wajib sholat. Tetapi kalau orang yang sudah masih bayinya, sudah nggak punya mata, sudah nggak bisa dengar, maka dia nggak wajib hukum syariat, terlepas dari hukum syariat. Nah, hukum syariat, salah satu hukum syariat yang wajib bagi dia adalah an yajzina bikulli ma yajibullahu ta'ala. Wajib bagi setiap orang yang mukallaf untuk apa? Untuk mantep jazm. Artinya jazm itu dalam hatinya itu mantap, ya, tetapkan dalam hati yang sesuai dengan dalil, walaupun dalilnya itu dalil ijmali. Apa yang wajib dia ketahui, apa yang ma'rifat bagi dirinya, wajib bagi ma'rifat bagi dirinya, bikulli ma yajibullahu ta'ala. Wajib mengetahui setiap perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wajib mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua perkara. Wajib pertama yang wajib diketahui kepada dari Allah Ta'ala itu secara ijmali, ya. Ada yang wajib kita ketahui dari Allah itu secara tafsiri. Yang wajib kita ketahui dari Allah secara ijmali adalah wajib kita ketahui dan wajib kita mantap dalam hati kita kalau Allah itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna, ya. Wajib bagi Allah persifatan sifat yang sempurna, gak mempunyai kekurangan Allah Ta'ala. Apa aja? Nah, itu yang tidak wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Pokoknya kita harus percaya Allah itu mustahil punya sifat yang kekurangan. Wajib Allah itu bersifat sempurna. Kesempurnaan itu diantaranya Allah tidak bersifat seperti sifat yang dimiliki oleh makhluk. Karena sifat yang dimiliki oleh makhluk itu terbatas, ya, tidak sempurna. Sifat yang dimiliki oleh makhluk itu diciptakan. Kalau diciptakan artinya dia tidak bisa sempurna, ya. Dan sifat yang dimiliki oleh makhluk itu akan berakhir. Kalau sesuatu yang berakhir itu tidak sempurna. Makanya sifatnya Allah Ta'ala, kesempurnaannya itu salah satunya adalah Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan ada kewajiban yang kedua yang harus kita ketahui, bahwasanya Allah wajib sifat 20. Nah, untuk sifat 20 ini kita harus tahu secara terperinci satu persatunya. Kita harus tahu Allah sifat wujud, kita harus tahu Allah sifat hidayah, Allah sifat baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsih, sampai mutakaliman. Ya, kita harus tahu secara terperinci. Kalau ditanya seorang mukallaf, ditanya apa sifat yang wajib bagi Allah, dia kok nggak tahu menjawabnya, dia terkena hukum dosa. Selama hidupnya, ya, dia berdosa selagi dia tidak mencoba untuk belajar tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau dia sudah mempelajarinya, maka dia tergolong daripada orang yang sudah keluar dari dosa itu, ya. Jadi harus wajib kita tahu tuh, ketika kita sudah balik,
sehingga dianjurkan oleh Imam Haddad ketika seorang itu punya anak yang sudah balik untuk kembali diajarkan sifat-sifat 20. Kenapa? Karena dia mulai dihitung dosanya. Ya, si anak yang sudah balik untuk lagi diajarkan tentang sifat 20. Ayo nak, coba sifat yang wajib bagi Allah apa aja? Sifatnya wajib tidak bakal oleh khawatis sampai 20 berarti sudah sempurna bagi orang tua ya, pendidikan kepada anak. Artinya kalau anak itu sudah balik, anak seorang tua sudah mengajarkan agama pada diri anak, maka terlepaslah kewajiban orang tua tentang pendidikan si anaknya itu. Ya, artinya apapun kedepannya akan dilakukan oleh si anak, si orang tua tidak lagi ada tanggungan. Karena dia sudah mengajarkan kewajibannya. Cuma kalau terlepas dari kecilnya tidak dikenalkan tentang sifat 20, maka selama si anak itu tidak tahu, si orang tua berdosa karena melepaskan tanggung jawab pendidikan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ya, wajib bagi setiap orang mukallaf mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat wajib. Wa ma yastahil, dan wajib bagi setiap mukallaf mengetahui apapun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa aja yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu pun dibagi dua. Mustahil yang tafsili wajib kita ketahui, mustahil yang ijmali pun wajib kita ketahui. Mustahil yang ijmali siapa aja? Allah Ta'ala wajib bersih dari semua sifat-sifat kekurangan. Kenapa? Berarti butuh kan? Kalau butuh berarti dia itu punya sifat kekurangan karena membutuhkan yang lainnya. Ya. Terus apalagi tidak bisa menciptakan dan lain-lain. Pokoknya kalau itu merupakan kekurangan, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara ijmali kita hanya yakin bahwasanya Allah tidak mempunyai sifat kurang. Apa aja secara terperincinya kita tidak wajib mengetahui itu. Ya, adapun yang tafsili yang kita harus tahu tentang sifat mustahilnya Allah Taala adalah semua perlawanan sifat 20 yang mulai dari Adam ya, ataupun kudus baru bagi Allah itu mustahil, berakhir bagi Allah itu mustahil, sama dengan makhluk bagi Allah mustahil, itu kita harus tahu secara terperinci. Selain dari itu hanya ijmali doang kita wajibnya. Pokoknya selain dari itu Allah punya semua sifat-sifat sempurna yang lebih dari 20. Karena sifat bagi Allah itu tidak hanya 20. Sifat yang wajib bagi Allah itu lebih dari 20. Tapi yang ditemu oleh akal manusia yang normal selain para wali, aulia Allah atau para nabi ya hanya bisa menemukan 20 sifat doang ketika dia mau berpikir. Kalau dia itu tidak pakai untuk berpikir, maka dia hanya bisa ikut-ikutan doang atau tak. Terus wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan apa-apa yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi seorang mukallaf mengetahui perkara yang diperbolehkan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang jawaz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah taala boleh menciptakan dan meniadakan. Nah, wajib bagi orang mukallaf untuk yakin dalam hatinya bahwasanya diperbolehkan bagi Allah, boleh-boleh saja bagi Allah untuk menciptakan perkara yang mungkin atau meniadakan perkara yang mungkin. Seandainya Allah itu tidak bisa menciptakan perkara yang mungkin, maka Allah itu lemah, ya. Atau Allah itu mampu menciptakan perkara yang mungkin, ya, tapi tidak wujud perkara mungkin itu juga mustahil. Berarti jaiz bagi Allah
untuk menciptakan atau meniadakan. Kita harus mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menciptakan dan mampu untuk meniadakan perkara yang mungkin. Ini itu wajib. Selain itu, wakada, selain kewajiban kita mengetahui wajib mustahil bagi Allah, wajib juga atas mukallaf an yazima untuk memantapkan hatinya bima yajibu dengan sesuatu yang wajib, wama yastahilu dan sesuatu yang mustahil, wama yajuzu dan sesuatu yang jaiz fi haqqi rasul pada rasulnya. Maksudnya rasul di sini ya para nabi juga sama. Ya, nabi termasuk juga kelompoknya ke rasul. Jadi kewajibannya adalah kita memantapkan dalam hati kita berdasarkan kalau kita sudah mengetahui dalil, baru kita nanti akan timbul rasa jazm. Nah, artinya apa? Artinya wajib bagi seorang mukallaf untuk mencari dalil tentang kewajiban bagi Rasul, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat-sifat yang jaiz bagi yang mustahil bagi Rasul, perkara yang jaiz bagi Rasul. Ya, itu. Jadi apa-apa nanti yang menerangkan sesuatu yang wajib, mustahil, jaiz bagi Rasul, kita harus tahu. Walama kana kullu min al-wajib mustahil wal jaiz mutawaqqifan ala ta'rif. Sekarang kita akan mengetahui dulu apa sih yang namanya wajib, apa sih yang namanya jaiz, apa sih yang namanya mustahil. Nah, kan kita akan mengetahui isinya wajib, kita akan mengetahui isinya mustahil, kita mau mengetahui isinya jaiz. Nah, otomatis kita harus tahu dulu apa itu wajib, apa itu jaiz, apa itu mustahil, baru kita tahu isinya. Kalau kita mau menghukumi sesuatu, kita harus tahu pengertian dari sesuatu itu. Contoh, seandainya saya mengatakan bahwasanya Zaid itu orang yang berdiri, ya, saya mengatakan Zaid itu orang yang berdiri. Otomatis kita harus kenal siapa, tahu dulu si Zaid dan tahu dulu berdiri. Oh, berdiri itu apa sih? Baru kita bisa menghukumi, oh Zaid itu berdiri. Kita akan menghukumi Allah itu bersifat wajib, kita harus tahu dulu pengertiannya wajib. Ya, kita mau menghukumi Allah itu mustahil pada sesuatu, kita harus tahu dulu mustahilnya itu apa artinya. Kalau kita mau menghukumi sesuatu tapi kita nggak tahu arti hukum itu, maka tidak bisa menghukum. Jadi mau dikenalkan dulu tuh apa itu yang wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Setelah kita mengetahui artinya wajib, kita mengetahui artinya jaiz, kita tahu artinya mustahil, baru kita bisa mengetahui isinya. Ya. Nah, apa sih yang tergolong daripada kelompok yang apa itu sih pengertian daripada wajib? Katakan fal wajibu huwa alladzi la yumkinu adamu. Kalau di bahasa biasanya ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Yang namanya perkara yang wajib sesuatu yang tidak tergambarkan di dalam akal tiadanya. Artinya apa? Yang ada hanya adanya. Apa pun itu? Ya, paham tak? La yatasawwaru fil aqli adamuhu. Yang namanya perkara wajib akal, wajib akli adalah sesuatu yang tidak ditemukan di dalam akal tiadanya. Akalnya hanya menemukan ada. Itu namanya wajib. Seperti wajibnya jirim bertempat. Ya. Kita tidak pernah menemukan namanya sebarang benda tidak menempat.
Artinya menempat siapa? Nah, menempat artinya apa? Apa menempat? Apa? Mengisi ruang. Ya. Jadi si botol yang kita ini dia mempunyai ruangan ini tidak bisa diisi oleh yang lainnya. Adanya botol itu mengisi ruangan sesuai dengan ukuran dia. Seandainya dia dimasukkan ke dalam ruangan yang dia dikasih ruangan yang tidak sesuai dengan ukuran dia, maka tidak akan terbentuk ini botol. Ya, karena apa? Karena namanya jirim itu wajib menempat dan tidak akan tergambar sama sekali, tidak akan ditemukan sama sekali jirim yang tidak menempat. Itu namanya wajib. Jadi kewajiban yaitu perkara yang ditemukan oleh akal itu kadang itu daruri, kadang tidak butuh pada penelitian. Namanya daruri. Kayak kita tahu kalau matahari itu panas tanpa ada penelitian. Kenapa? Sebab kalau kita keluar ya di jam 12 waktu matahari terang itu kita panasan, itu langsung daruri, kalau usah diteliti kita ke planet matahari ya lihat suhunya berapa kan tak perlu, itu daruri langsung. Kita tahu kalau itu kompor itu panas, dinyalakan kompornya, terus ininya sudah panas, itu tidak butuh penelitian ya, karena airnya itu mendidih misalnya, jelas panas, saya usah diteliti lagi. Nah ini kadang daruri. Kita menemukan wajib, perkara yang wajib itu ada kalanya daruri, ada kalanya naluri, harus butuh pemikiran, diasah otaknya ya. Ketika itu otak sudah terasah ya, baru dia bisa menemukan perkara wajib, seperti wajib baqo bagi Allah atau wajib wujud bagi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib bersifatan wujud, artinya ditemu adanya. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu bersifatan ada, tidak ditemu tiadanya. Bukti adanya Allah itu apa? Tidak bisa kita temukan dengan mata kita, tidak bisa ditemukan dengan kuping kita, tidak bisa ditemukan dengan lidah, dan tidak bisa ditemukan dengan kulit kita, karena bukan perasa Allah Ta'ala itu, bukan sesuatu yang berbentuk. Terus gimana? Maka kita harus naudor ya, kita pakai otaknya untuk menemukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alamat ya, dengan tanda-tanda, yaitu apa? Adanya wujudnya si A, wujudnya si A. Perubahan pada alam. Nah itu kan butuh pada diasah otaknya baru menemukan. Ketika kita melihat makhluk yang wujud berubah, otomatis kita akan bertanya siapa yang merubahnya. Ya, sesuatu itu tidak akan bisa merubah dengan dirinya sendiri. Otomatis wajib ada yang merubahnya. Ya, tidak akan bisa terwujud dengan dirinya sendiri. Otomatis ada yang mewujudkannya. Nah, setelah otak berpikir akan menemukan bahwasanya yang mewujudkannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dia itu tidak diwujudkan dengan yang lainnya. Ketika orang itu sudah terbiasa berpikir seperti itu, perkara yang naudori, perkara yang butuh pada berpikir akan menjadi doruri. Ini yang sulit. Ketika seseorang itu sudah selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap kejadian di alam semesta ini dia hanya akan berkata jais. Tidak akan berkah hidupnya itu mudah. Ya, mau ditimpa masalah kayak apapun,
Orang kalau sudah menemukan Allah Subhanahu wa taala, sudah jadi naluri, sudah jadi doruri, perkara yang harus dipikirkan itu saking dia itu apa? Diasah pemikirannya, itu dia tidak butuh berpikir lagi. Ya. Nah, orang yang seperti itu maka akan selalu melihat Allah Subhanahu wa taala pada segala hal, segala keadaan dirinya. Ya. Nah, jadi itu perkara yang wajib itu ada kalanya ditemukan harus dengan berpikir. Ada kalanya ditemukan dengan tanpa berpikir. Terus perkara yang wajib itu ada yang perkara wajib jadi. Artinya apa? Wajibnya itu tidak digantungkan dengan perkara yang lain. Seperti wujudnya Allah Ta'ala itu, wajibnya itu wajib hakiki, wajib yang benar-benar hakiki. Hakikatnya itu hukumnya wajib. Beda kalau wajib bagi Rasul. Ya, wajib bagi Rasul itu diciptakan. Ya, wajibnya wajib aridi. Rasulullah itu tidak ditemukan bagi para rasul bersifatan bohong. Ya, karena wajib bagi Rasul bersifatan benar. Tetapi wajibnya ini wajib yang diciptakan. Namanya wajibnya aridi. Terus wajib atas setiap mukallaf untuk mengetahui wajib mustahil jaiz. Perkara yang namanya wajib adalah alladzi la yumkinu adamu, yang tidak pernah ditemukan oleh akal normal adamnya, tiadanya. Yang ditemukan hanya adanya terus. Contohnya dicontohkan sama Musannaf, Kiai Musannaf. Contoh yang mudah kata hayusul jirmi, seperti bertempat bagi jirim. Ya, bertempat bagi jirim. Jirim siapa jirim? Apa? Jirim apa jirim? Apa? Benda. Hah? Hah? Benda yang membutuhkan tempat. Ya, namanya jirim adalah perkara yang membutuhkan tempat. Ada istilah jirim, ada istilah jisim, ada istilah jauhar. Ya. Ada istilah jirim, ada istilah jisim, ada istilah jauhar. Kalau jirim itu dikatakan adalah perkara yang butuh pada tempat. Kalau jisim, apa jisim itu adalah sesuatu. Jirim kata lain daripada jirim. Tapi kalau jisim itu dikuasai pengertian sesuatu yang tersusun dari jauhan. Namanya jisim. Ya, kalau kita biasa jisimnya, ya. Jisim itu adalah sesuatu yang tersusun dari perkara yang sangat kecil. Jauhar itu sesuatu yang sudah tidak lagi kalau kita atom kali ya, lebih dari kecil dari atom, molekul. Jadi sesuatu yang sangat kecil yang dikumpulkan, ya, yang sehingga menjadi satu satuan, itu namanya jisim. Apa? Jisim. Iya, jisim itu dia diciptakan juga, makhluk maksud. Tapi dikasih pengertian jisim itu adalah susunan dari dua jauhar atau lebih. Kayak misalnya kita lihat gunung. Gunung itu adalah susunan daripada kecilnya pasir. Pasir yang ditumpuk, yang miliaran, sehingga membentuk satu benda yang besar disebut gunung. Kayak manusia pun disusun daripada perkara partikel-partikel yang sangat kecil yang gak bisa kelihatan oleh mata,
saking banyaknya itu partikel kumpul sehingga membentuk manusia jisim namanya. Kumpulan daripada penjauhan itu sesuatu yang sangat kecil, yang nggak bisa lagi dibelah, nggak bisa lagi dibagi. Itu kumpul menjadi jisim. Ya, gitu. Jadi contohnya seperti jirim. Contoh wajib adalah seperti jirim. Jirim yang bertempat. Ya, jirim yang bertempat adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari. Ya, tanya udah sama dokter atau profesor dari Jepang atau dari mana yang bisa ciptain hal macam, coba ciptakan jirim yang gak bertempat. Sampai kiamat kan bisa. Ya. Terus kata Hayus wakadatihi wa sifatihi fa inna kulla minhuma la yumkinu adamuhu. Ya, atau seperti wajib yang nadhari. Contohnya seperti wajib bagi Allah Subhanahu wa taala persifatan wujud tidak baqa, dan wajib bagi Allah taala persifatan wujud. Itu tidak mungkin ditemukan oleh akal adabnya. Akal yang mana? Apakah semua akal? Ya, akal yang tidak tertutup oleh perkara yang syubhat, akal yang tidak terpengaruh oleh perkara akal yang sehat. Ya. Kalau akalnya sudah konslet, itu tidak akan menemukan. Ya, akalnya sudah ini tidak akan menemukan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akal yang sehat normal akan menemukan 20 sifat dan tidak akan bisa mereka ingkari. Wal mustahil huwa alladzi la yumkinu wujuduhu. Adapun mustahil adalah sesuatu yang tidak mungkin wujudnya. Artinya apa? Yang mungkin adalah tiadanya, karena tidak ditemukan oleh akal wujudnya. Nabi anana tarafna wa anana asrafna ala Allah asrafna wa tu'alina dhamba nasiri kulli hawba wasdur lana awrati wa amini rawati wa amini wa ilina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil milani wa wal muslimina ajma'in ya rabbi isma fadlan wa judan manna rabbih bisabilina bil mustafa rasulina fi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi afdal abdi wa alihi wa sahbihi dada tawsi suhri alhamdulillah.